Karena udah ada yang bilang saya menyihir. Ya. Alhamdulillah. Sejak kapan saya belajar sihir Pak? Ya. Dan antum percaya nggak aneh penyihir? Hah? Percaya nggak? Mana ada penyihir sholawatan gitu? Percaya nggak kalau saya liberal? Mana ada orang liberal ngajar kitab Aqidatul Awam? Ada. Kalau teologis itu akidah. Saya nggak pernah satu detik pun keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tabarrajat zawahirul mukawwanat illa nadathu haqa'iquha. Tidaklah silau zawahir penampakan mukawwanat alam. Alam itu ada alam yang zahir, ada alam yang batin. Alam fikiran, termasuk ilmunya, ini Bapak faham sesuatu itu udah alam. Alam pemahaman namanya. Apalagi merasakan suatu pengalaman zikir. Ya, pengalaman zikir, ada macam-macam Pak. Ada teman kita yang waktu zikir dia nggak ngerasa badannya ada. Ada yang zikir udah berkali-kali nggak ngerasa apa-apa juga ada. Ini ujian. Ketika si temannya bercerita, saya kalau zikir terasa begini. Temannya bingung, lah dia bisa ngerasa gitu, kenapa aku enggak? Ini ujian buat dia. Apakah dia zikir nanti ingin merasakan itu? Atau dia zikir ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itulah masyayikh kita memberikan suatu doa kalau mau zikir. Ilahi anta maksudi. Ya Rabb, hanya engkau tujuanku, bukan pengalaman-pengalaman batin itu. Tapi bertemu engkau yang maha batin. Merasa dipandang oleh engkau yang maha batin. Itulah tujuanku. Jadi batin-batin yang lain gak penting Pak, udah ketemu Allah. Ya. Kalau antum sudah bersama pemilik yang zahir dan batin, masih butuh gak itu? Gak perlu, maka pengalaman-pengalaman itu simpen aja lah. Ya. Ini banyak yang mengalami sesuatu, gak usah ceritain ke orang dah. Ya. Hatta gak usah ceritain ke saya lah. Ya. Saya juga punya pengalaman rohani dan saya gak banyak ceritain ke orang kok. Tapi yang penting-penting saya ceritakan. Untuk apa? Untuk tarbiyah. Bukan untuk apa-apa juga. Ya, simpan aja, tulis sendiri, jadikan diary pengalaman rohani. Nanti kalau sudah berapa lama antum dikasih petunjuk oleh Allah, mana yang dari setan, mana yang dari halu. Ada yang halu loh Pak. Ya, serius ada yang halu. Namun kalau orang sudah mengerti bab ini, dia akan tahu ya, secepatnya, nggak lama. Ya, nah, di sini kita harus hati-hati. Apa bisikan yang di dalam hati ketika kita kasyaf, ketika kita melihat sesuatu, innama nahnu fitnatum fala takfur. Itu semua yang kita lihat dia akan berbicara secara sir. Kami yang engkau lihat ini, kami yang engkau alami ini, kami yang engkau peroleh ini hanyalah ujian. Fala takfur, jangan kufur nikmat. Jangan kufur nikmat, ya. Banyak yang kufur nikmat di situ, ya. Maka di sini beliau mengatakan di syarahnya wa ghammid aynaik an dzalik wa la taltafit ilaih wa dum ala sulukika wa sayrik. Udah pejemin aja matanya, enggak usah pandang itu, ya. Thariqah saya ngaji, ta'lim wa ta'allum. Al-ilm. Jadi thariqatuna thariqatul ilmi wa ta'allumi wa ta'lim. 3 itu. Thariqat saya, thariqah ngaji. Ngaji itu ada ilmunya, ada ta'allumnya, belajarnya, ada ta'limnya. Nah, berarti ada maklumnya, ada yang dipelajari. Maka kemana-mana kita sering bawa kitab. Ini bukan gagah-gagahan. Tapi kita nggak mau ngulangin hal-hal yang nggak perlu diulang. Dan saya ingin berbagi kepada masyarakat, terutama yang minat kepada kajian keislaman, apa yang kami baca di pesantren minimal Bapak Ibu juga dengar. Dan asik ya. Walaupun gak bisa baca kitab, gimana? Senang gak? Ya, merasa disihir gak? Karena udah ada yang bilang saya menyihir. Ya. Alhamdulillah. Sejak kapan saya belajar sihir Pak? Ya. Dan antum percaya gak aneh penyihir? Hah?
Percaya nggak? Mana ada penyihir sholawatan gitu. Percaya nggak kalau saya liberal? Mana ada orang liberal ngajar kitab Aqidatul Awam? Nggak ada. Mana ada orang liberal, orang plural ngajar, ya ngajar kitab Tohawi, ya gimana sarungan? Ya, nggak ada. Itu potong-potongan dan mereka tidak mengerti kata-kata kunci bahwa kita berbicara bab namanya ontologis. Kalau teologis itu akidah. Saya nggak pernah satu detik pun keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak pernah kita keluar. Kalau mazhab fikih kan kita bisa berselancar, Pak. Di dalam mazhab Syafi'i itu sudah banyak kaul-kaul yang bisa kita pakai. Ya. Jadi antum percaya nggak? Aneh liberal. Percaya nggak saya mengajarkan nyembah Nabi Isa? Nah, itu kan video yang dipotong kan? Antum percaya nggak saya mengajarkan menyembah siapa saja? Berarti antum telah sampai usul kepada Allah. Kan nggak ada. Kita menjelaskan dalam bab rohani tidak ada kata benar salah. Dalam bab rohani sempurna tidak sempurna. Sempurna itu al-Muhammadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu tidak sempurna. Makanya ketika ada kajian kita yang dipotong salah satunya, saya pernah menjelaskan satu ayat, surah Ar-Ra'd ayat 15, ingat saya. Ya, sujud kepada Allah apapun yang di langit dan di bumi. Ya. Apa kata Sidi Syekh Ahmad Tijani dan imam-imam yang lain? Apapun yang di bumi, apapun yang di langit, semuanya sedang menyembah Allah. Walaupun zahirnya dia menyembah selain Allah. Itu kalam beliau. Itu bab namanya bab ontologis, bukan bab teologis. Kalau bahasa kitanya bukan bab akidah, itu bab wujud. Adakah wujud di alam ini selain wujud yang hakikinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak ada. Ya. Giliran kita saudaraan begitu, mereka enggak berani serang Syekh Ahmad Tijani, tapi serang Ar-Razi. Ya. Karena takut juga dia ya. Gimana? Antum percaya enggak aneh ngajarin nyembah Nabi Isa? Itu kan kekonyolan yang diilmiah-ilmiahkan ya. Nah, kita nggak mau lah seperti itu. Husnuzon kepada orang itu. Kalau nggak ngerti tanya langsung. Ya. Was-was itu ada dua. Satu dari dalam diri, satu dari luar diri. Yang dari luar diri ini ada syaitan bertubuh manusia, syayatinul insi. Dan yang kedua syayatinul jinni, setan jin. Apa yang dia bawa? Was-was, yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, dia mewaswaskan manusia. Ya. Maka saya menghimbau siapapun, tolong jangan terlibat perdebatan, pertengkaran yang ada di sosial media. Karena itu akan membawa was-was. Unfriend aja ya. Saya pernah menyampaikan dalam kajian Mukhtasar Ihya, imam kita Imam Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i bukan? Ya, untuk mazhab yang lain juga boleh, nggak apa-apa. Tapi ini imam kita ya, imam kita semua. Imamun Syafi'i pergi ke pasar ya. Nyampe di pasar ada orang ngomong menghina-hina, kata-kata kasar. Ya. Di belakangnya ada murid beliau, santri beliau namanya Al-Buwaiti. Kita sekarang nyebutnya Imam Al-Buwaiti. Apa kata Imam Syafi'i? Tutup telingamu, jangan dengarkan sampah-sampah. Karena ini semua adalah sampah yang akan membuat bau pendengaranmu, akan mengotori pandanganmu. Ternyata manhaj ini dipakai oleh gurunya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, namanya Abul Hasan juga ya. Imam Abul Hasan yang ini, beliau mengatakan ketika 3 muridnya datang, apa kata beliau Abul Hasan ini?
kalian tidak usah memandang wajahku. Jadi belajar di belakang tirai. Karena kalian baru saja melewati pasar, di pasar mata kalian baru saja dikotori. Kalau kita kan bilang cuci mata. Kalau beliau bilang enggak, kalian habis ngotorin mata. Nanti kotorannya nyebar ke saya. Jadi ternyata beliau ini kasyaf. Karena kasyaf Allah bukakan pintu rohaninya. Jika dia memandang mata, habis ngeliatin aurat orang, habis buka status yang enggak benar, habis tengkar di Facebook, itu dia tahu. Kalau zaman sekarang ya, kalau dulu seperti itu. Maka dia enggak berani lihat, dia khawatir membaca aib orang lain. Tuh. Ada Al-Baqillani, ada imam-imam ya, Isfaraini ya. Ada Fawraq ya, banyak sekali. Itu yang tiga itu saksi. Bahwa gurunya wali-wali Allah kasyaf. Ya. Nah ini kasyaf ini terjadi di beliau dan Allah tidak angkat. Karena Allah tidak angkat maka dia tutup. Dia lebih baik tidak melihat mata seseorang. Coba kalau kita buka atu-atu kan gawat Pak. Ya, di mata saya juga udah banyak maksiat ya. Ya itu yang nomor berapa sih itu? Nomor 28? 29. Oke, sekarang kita masuk ke hikmah yang baru. Sebenarnya masih banyak penjelasannya, minimal sudah dapat intinya. Bahwa jika antum dapat kasyaf, atau ada kasyaf Facebookia, kasyaf YouTubea, dapat informasi dari sana, jangan langsung percaya. Oke? Nah ini penting sekali, penting dalam beragama. Capek ya. Gak perlu tidak membuat hati kita tenang, tinggalkan. Sepakat? Ya. Oh dia memancing emosi saya. Nah ini ujian buat kita. Ya maklum sih manusiawi ya. Makanya sebaiknya daripada debat hindari. Jangan ketemu, gak usah ketemu. Oh kita diremehin mah dia, harga diri gue di mana kan gitu. Ya itu. Ujian antum di situ, merasa diri berharga. Ya.